kesombongan Refli Harun makin kesini makin menjadi-jadi ya. Gila. Dia sekarang mengatakan, kasih Jokowi di depan saya, debat dengan saya. Belum tentu saya kalah. Ayo, siapa yang berani mendatangkan Jokowi di hadapan saya? Anda berani? Kasih Jokowi di depan saya, debat dengan saya. Kasihan, pengen naik level. Makanya melawan orang yang populer. Melawan orang yang sudah jadi presiden 2 periode. Supaya naik level. Bayangannya supaya naik kelas. Supaya lebih diperhitungkan. Kan itu. Kasihan sekali. Dan kesombongannya dihancurkan, diluluh lantahkan oleh koalisi pendukung 02 ya. Coba kita dengarkan sama-sama. Kemarin dikasih kesempatan untuk memimpin demonstrasi ya di Mahkamah Konstitusi, di depan KPU, di depan DPR RI, cuma sanggup mendatangkan massa berapa orang. Artinya ya tidak ada apa-apanya, cuma omong-omong doang tuh si Refli Harun. Membuat masyarakat itu muak kepadanya, bukan suka tapi muak. Kalau suka tentu berbondong-bondong masyarakat akan ikut komandonya. Kemarin ketika demo ternyata enggak, malahan banyak yang mentertawakan kegilaan dia, ambisi politik dia supaya Anies menang dengan segala cara. Itu jadi enak sekali pengen debat dengan Pak Jokowi. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Dulu waktu awal-awal reformasi saya pilih PAN itu karena saya berharap dia menjadi partai di garda terdepan reformasi. Jangan lupa ya, reformasi tersebut adalah salah satunya pemberantasan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, saya menyaksikan PAN hari ini dengan serius ya. Dia tidak lagi di jalur itu. Justru dia bagian dari KKN itu sendiri. Paling tidak dia memperkuat. Yang mana yang KKN ini? Anda ini jangan seperti itu. Yang dimaksud KKN itu apa? Korupsi, yang PAN di dalamnya itu KKN apa? Korupsi, kolusi dan yang mana? Yang korupsi yang mana? Nepotisme itu yang mana? Loh, Gibran, Anda kan nyalonkan Gibran. Loh, ya, jadi ini Erick Thohir ini bagi kita adalah teman karena sering sekali ikut. Kira-kira kalau dia tidak jadi menteri BUMN, jadi wakil presiden nggak? Ini belum selesai saya jawab udah dipotong aja nih. Bagaimana jadi demokrat kayak gini nih? Tepuk tangan dulu ini Refli Harun ini. Udah demo di depan DPR, bolak-balik teriak-teriak begini ya. Alhamdulillah tetap aja di MK nggak diperkirakan juga, diperhitungkan juga pendapatnya. Ya ini karena MK-nya kan masih di bawah. Nah, ini salahin lagi MK-nya. Ini bangsa ini sudah ada aturannya, Pak. Ada undang-undangnya. Di Undang-Undang Dasar 45 itu ada MK. Anda sebagai ahli tata negara menganulir posisi Mahkamah Konstitusi. Dari mana Anda punya ilmu seperti itu? Tepuk tangan dulu ini Refli Harun. Jadi menteri, wakil ketua DPR. Jabatannya lama, track recordnya panjang, bisa mengalahkan Amin Rais dan lain sebagainya. Kok nggak mau jadi wakil presiden gitu loh, malah mendukung Erick Thohir dan terakhir Gibran Rakabuming Raka. Kok Anda nggak percaya diri banget? Bukan, saya Anda kan partai yang namanya Partai Reformis. Saya pilih PAN loh pada tahun 1999 dan sekarang saya menyesal lihat PAN seperti ini kan. Partai yang menurut saya, aduh, kalau tidak pragmatis begini udah hilang nih partai, saya kira gitu. Oke, Pak Rani, kita berikan kesempatan. Silakan. Udah. Enggak, Anda silakan dulu menghina-hina, nggak apa-apa. Enggak, ini orang, iya kan? Masa ini kadang-kadang dia kalau ngeritik Jokowi dia lebih hebat dari Jokowi loh. Mengeritik Prabowo dia lebih hebat dari Prabowo. Oh iyalah. Ini yang saya lihat ini begitu. Sekarang tapi tanya, begitu dikasih kesempatan untuk memimpin demonstrasi aja, yang datang cuma 100 orang, 150 orang. Coba Anda pikir. Ini loh. Anda kan pengen debat tuh. Kalau Anda sanggup kasih Jokowi di depan saya, debat sama saya, belum tentu saya kalah debat sama dia. Benar nggak? Benar nggak kawan-kawan? Kalau dia sanggup bawa Jokowi ke sini debat sama saya, belum tentu saya kalah loh debat sama dia. Menurut Jokowi kan nggak kelas, makanya nggak mungkin debat dengan saudara. Yang nggak kelas tuh dia. Karena Jokowi itu sudah 2 periode. Dipilih jadi presiden, menang terus. Nanti kita akan lanjutkan. Menang terus bansos lah. Ya udah. Saya belum selesai. Setelah break boleh ya? Setelah break kita berikan kesempatan. Bung Rocky juga tadi janji ke Bung Rocky, Anda lebih percaya saya atau percaya dia? Oke.
Sombong betul kan? Sombong betul kan? Di Indonesia untuk menguji seberapa hebat seorang, seberapa kuat pikirannya untuk mengintervensi masyarakat, itu dengan dia maju dong. Berapa masyarakat yang milih Anda? Jangan bupati dulu lah, jangan gubernur dulu lah, apalagi presiden. Nyalon ketua RT, kepala desa di tempat Refli Harun, uji itu kemampuan kekuatan pikiran Anda, Refli. Apakah Anda akan menang? Pak Jokowi udah jelas teruji. Di Solo 2 periode, mimpin DKI Jakarta, presiden 2 periode, jelas teruji. Pikirannya, sikap politiknya, gaya politiknya, itu diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sementara Anda belum tentu. Jadi kalau kemudian mau ukuran hebat-hebatan, yang sudah jelas teruji kehebatannya di sini, adalah Pak Jokowi, bukan si Refli Ngadrun. Ya, bukan si Refli Ngadrun. Jadi ukuran diterima dan tidaknya seseorang bukan karena dia cakap dalam berbicara, bukan dia juga sok merasa paling mengetahui banyak hal, bukan. Terbukti Anies yang memakai gaya seperti itu terjungkal. Tadi itu faktanya terjungkal kan? Mau merasa hebat, mau merasa keren, dengan gaya bahasa penuturannya, nggak bisa. Faktanya Anda tidak diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia kok. Bisa. Berarti siapa yang salah? Apakah mayoritas masyarakat Indonesia atau Anda? Yang jelas, yang salah tentu bukan mayoritas masyarakat Indonesia, pasti Anda. Yang keliru di dalam melihat masyarakat, kultur masyarakat, dan lain sebagainya. Itu. Apalagi kemudian ada sombong, dihembuskan. Nggak bakalan. Anda itu diterima dengan gaya seperti itu oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Adalah yang kemudian menerima. Cuma sedikit orang. Kalau sedikit orang yang menerima, ya berarti kan nggak ada apa-apanya. Dan itu bos, bener gak? Iya, jangan merasa so hebat lah. Si Rocky Gerung yang merasa hebat, merasa pintar, merasa jago, merasa menguasai banyak hal. Coba dia nyalon kepala desa, coba dia taruh di sebuah kementerian untuk ngurusi kementerian tersebut. Saya nggak yakin juga dia benar ngurusnya. Saya nggak yakin juga dia punya kemampuan untuk mengurusi itu. Cuma bisa ngomong doang kan. Dan itu kerja nggak becus. Jadi itu bos. Islah. Pecatan pegawai pemerintah rata-rata kayak gitu tuh. Karena mungkin dia kecewa kenapa dia dipecat. Lalu dia jadi komisaris ya si Refli itu. Lalu dipecat. Lalu sekarang dihamburkan kekecewaannya untuk mengutuk pemerintah, untuk mengutuk Pak Jokowi, untuk mengutuk presiden yang menang, yang tidak dipilih olehnya. Kacau. Kasihan sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan bermimpi Anda ya. Enggak selepel. Mau berdebat dengan Pak Jokowi enggak selepel. Bukan masalah omongannya, tapi masalah kerjanya. Masyarakat itu saya pastikan lebih suka kepada orang
yang banyak bekerja, sedikit berbicara, daripada banyak berbicara, sedikit bekerja atau bahkan tidak bisa bekerja. Itu kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.